Ada beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan yang menurut saya penting untuk kita, apalagi untuk teman-teman yang masih muda. Ya monggo nanti kita sortir, kita pilih saja mana yang manfaat dari tokoh besar ini. Baik, bismillah, kita mulai leadership principles. Jadi prinsip-prinsip kepemimpinan versi Machiavelli. Ada beberapa yang tidak saya ambil karena mungkin terlalu negatif, jadi kita ambil yang lebih positif atau yang bisa dimaknai secara positif. Karena kalau yang negatif-negatif nanti mungkin diskusinya lebih banyak di filsafat politik. Tapi bulan ini kan kita fokus untuk membangun karakter seorang leader yang kuat, yang bisa ditiru, yang mampu memimpin dengan baik. Yang pertama, katanya Machiavelli, before all else be armed. Sebelum apapun, sebelum segalanya, be armed. Be armed itu persenjatai dirimu. Kalau di bukunya Machiavelli mungkin arahnya kalimat ini ya, harus punya pasukan, harus punya senjata sebagai seorang pemimpin. Tapi untuk konteks kita, before all else be armed ini sebelum apapun persenjatai diri itu, kalau saya lebih suka mengartikannya berdayakan dirimu, antara lain dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalian harus punya andalan, punya senjata. Hidup ini kan kalau tidak punya andalan agak susah. Dan andalan yang paling baik itu diri kita sendiri, kualitas diri kita yang meningkat. Ada orang yang mengandalkan orang tuanya, ada orang yang mengandalkan hartanya, ada orang yang mengandalkan organisasinya, lembaganya. Kalau andalannya di luar dirinya, ya nanti pada suatu saat yang di luar diri ini jauh terpisah atau lepas, ya kita akan kesulitan. Maka bentuk dirimu, persenjatai dirimu dengan cara mengandalkan dirimu sendiri. Berarti apa ya? Kualitas diri kita yang meningkat. Ilmunya ditambah, skillnya ditambah, keterampilannya ditambah. Semakin banyak skill, semakin banyak ilmu, semakin banyak keterampilan, semakin kita tidak tergantung dengan yang di luar diri kita. Semakin tidak tergantung dengan di luar diri kita, ya semakin kuat, semakin tangguh kita menghadapi hidup. Saya tidak ngerti teknologi laptop, maka tiap kali laptop rusak itu kan harus ndandake di servisan. Kenapa aku tidak ngerti? Coba aku ngerti, tidak butuh servisan. Ya kalau pas rusaknya servisnya buka atau servisnya belum bubar karena tutup apa bangkrut. Tapi kalau servisnya tutup, jadinya tidak laptopan. Kenapa? Loh, aku tidak bisa dandani laptop, tidak bisa memperbaiki laptop rusak. Alangkah baiknya kalau aku ngerti cara memperbaiki sehingga tidak tergantung dengan di luar diri. Itu ilustrasi mudahnya. Sebelum apapun yang lain, persenjatai dirimu. Jadi bangun andalan-andalan dalam hidupmu. Oh, kalau untuk ngaji Pak, ngaji Quran saya sudah mampu, jadi saya bisa mengandalkan diriku sendiri. Mendoakan orang tua saya apal, tak doain sendiri, tidak perlu minta orang lain. Nah, itu kan mengandalkan diri sendiri. Oh, kalau PR yang tugas semacam ini saya bisa jalanin sendiri, saya bisa lalu enak. Atau mungkin ada yang hari ini punya adik atau punya anak, ya sekarang kan kuliahnya, sekolahnya di rumah masing-masing. Kadang-kadang gurunya, dosennya cuma ngasih tugas. Nah, itu kalau adikmu pas ngerjain tugas, itu dia berharap kamu mampu. Tapi kalau kamu tidak bisa diandalkan, kan dia juga sumpek. Mau tanya siapa, minta diajari siapa. Wong kakaknya tidak ngerti atau orang tuanya tidak ngerti. Maka sebelum apapun, kalau ingin jadi pemimpin yang tangguh, pemimpin yang kuat, punyalah banyak andalan.
khususnya dirimu sendiri. Persenjatai dirimu dengan banyak hal, yo ilmu, yo keterampilan, yo wawasan. Baru kemudian relasi, koneksi yang di luar diri. Semuanya juga andalan-andalan. Ini prinsip pertama bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang kuat dalam banyak hal mengandalkan dirinya sendiri. Tapi pemimpin yang lemah dalam segala hal dia mengandalkan di luar dirinya dan mengandalkan orang lain atau mengandalkan sesuatu yang lain di luar dirinya. Ini nanti jadi masalah. Maka ayo calon-calon pemimpin, teman-teman yang masih muda, persenjatai diri dengan apapun sebanyak mungkin. Yang kedua, ini nasihatnya sebenarnya untuk raja yang dia dampingi, tapi kalimatnya bisa kita pakai untuk kita. Katanya Machiavelli, if you wish to please me and to bring success and honor to yourself, do right and study, because others will help you if you help yourself. Katanya Machiavelli, kalau engkau ingin menyenangkan aku, dan engkau ingin sukses, dan engkau ingin menghargai dirimu sendiri, lakukan hal yang benar dan belajarlah. Karena orang lain akan membantumu kalau engkau membantu dirimu sendiri. Ini lanjutannya yang tadi. Jadi kalau engkau ingin menyenangkanku, engkau ingin sukses, engkau ingin jadi orang terhormat, syaratnya cuma dua. Tambah ilmumu dan do right, lakukan hal yang benar. Inilah satu-satunya andalan yang membuat kita kuat, membuat kita berdaya. Kalau kita ilmunya tambah terus, sehingga hidup kita kualitasnya meningkat, karena yang kita lakukan juga semakin baik, inilah yang disebut menolong dirinya sendiri. Mengapa harus menolong dirinya sendiri? Ya karena others will help you if you help yourself. Orang lain baru akan menolongmu kalau engkau mampu menolong dirimu sendiri. Jadi bantuan orang lain, pertolongan orang lain, itu kalau diilustrasikan seperti kalau kita punya sarung terus robek, kan terus kita nambal. Ditambal pakai cari-cari kain untuk nambal sarung. Loh, bantuannya orang lain ini ya tambalan tadi. Sementara yang dari kita sarungnya. Lah kalau sarungnya saja tidak ada, orang lain mau nambal apa? Kita punyanya cuma tambalan sarung saja, sarungnya tidak ono. Ini seperti orang yang mengharapkan bantuan orang lain saja, dia sendiri tidak memberdayakan dirinya. Maka katanya Machiavelli, tidak, kamu harus belajar bertindak yang benar sehingga kamu kuat. Nanti kalau ada kurang-kurangnya, orang lain bisa membantu. Itulah namanya menolong dirimu sendiri. Kalau kamu sudah menolong dirimu, baru orang lain dapat masuk menolongmu di bagian yang kamu tidak mampu. Di bagian sarungmu yang robek, dicari kain yang lain untuk nempel. Tapi kalau sarungnya sendiri tidak ada gunanya tempelan kain tadi. Ini pelajaran buat para pemimpin untuk tadi ya, tidak menggantungkan, tidak mengandalkan yang di luar diri. Ya memang dalam banyak hal kita pasti punya kekurangan, tapi kita sendiri sebenarnya sudah kuat. Hanya dalam beberapa hal kita butuh dibantu orang lain. Tapi bantuan itu bukan primer. Dia hanya nutup yang kita kurang. Primernya kita sendiri sudah tangguh. Nah ini yang kedua. Jadi
Quote yang pertama dan yang kedua ini berbicara tentang seorang pemimpin itu pertama-tama harus kuat dulu, berdaya dulu. Mungkin ada yang bilang, pemimpin tidak kuat, tidak apa-apa kok Pak, yang penting nanti milih pembantu-pembantu yang kuat. Ya tidak juga. Kalau hanya pembantunya yang kuat, dia sendiri tidak kuat, dalam sejarah banyak kerajaan, banyak cerita-cerita zaman dulu, justru di situ nanti jadi awal kehancuran sebuah kerajaan karena pemimpinnya lemah. Karena betapapun pemimpin adalah yang paling tinggi, yang menata segalanya, maka dia juga harus berdaya, punya kekuatan.